akan terus berbicara tentang nilai-nilai kebenaran supaya kita terpahami. Jadi jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh, jangan sampai kita berpegang kepada sesuatu yang semuanya hanya bersifat dongeng, atau sesuatu yang dikarang-karang, atau sesuatu yang dihalusinasikan. Dan kita harus selangkah lebih maju, kalau perlu 1000 langkah lebih maju, kalau perlu 1 miliar langkah lebih maju. Dan kemajuan itu tentunya hanya kita bisa dapat dari Tuhan, karena dialah sumber segala ilmu pengetahuan, dialah sumber segala kebenaran, dialah sumber segala kehidupan, dialah sumber segala dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Tuhan, dialah yang awal, dialah yang akhir, dia Alfa dan Omega, dia tidak berawal, dia tidak berkesudahan, dan dialah yang akan terus hadir dan menyentuh hati kita, supaya kita jangan sampai ditipu atau dibodoh-bodohi sama setan. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita akan berbagi kembali dengan, ya, kalau sudah ada gambaran, silakan masing-masing mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, ya, bahwa apa yang dibagikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, teman-teman, kita sambut narasumber kita. Oke, terima kasih Amir kita. Langsung ke berunda kita dulu. Kipli M. Abbas, silakan tanggapannya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sederhana aja sih lihat dari apa yang dipertontonkan oleh mereka yang sok-sokan, sok jago, sok hebat, sok anak Tuhan. Pokoknya dialah yang paling benar di atas muka bumi ini gitu ya. Tapi ada yang aneh bin gila menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini kan orang Indonesia, ya kan? Mereka ini adalah umat terjemah. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui bahwa yang mereka imani itu adalah sebuah kebenaran, sementara mereka nggak ngerti, nggak tahu apa original teks dari kitab mereka gitu loh. Kan lucu. Seorang Muslim ditanyai tentang Al-Quran dengan dibacakan original teks Al-Quran, nggak mau. Ini apa namanya ini? Ajaran apa ini? Ini ajaran gila kalau boleh saya bilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu ada yang disebut dengan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu apa? Kalau kita berbicara mengenai kitab suci, ya kudu wajib punya rasa gitu loh, punya rasa cinta terhadap kitab sucinya. Ini tidak. Kalau mereka cinta kepada Yesus, mereka cinta kepada para nabi, sejatinya mereka kudu wajib mengetahui ori teks daripada kitab mereka. Ini tidak, malah dibacakan si penanya menggunakan bahasa original teksnya, malah alergi. Artinya mereka ini hanya ingin saling membodohi satu sama yang lain gitu loh. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa di situ yang tadi tuh, orang yang putus asa tentang kebenaran Tuhan. Mereka mengaku mereka tidak berdaya tentang kebenaran itu. Sehingga apa? Mereka saling nipu dengan terjemahan itu sendiri. Ya sederhananya segini gitu. Saya hidup di tahun 2021 menceritakan tentang kejadian yang ada 3 abad sebelum Masehi. Coba. Jangan 3 abad sebelum Masehi deh. Abad pertama. Bagaimana kemudian kita ini bisa mengetahui sisi kebenaran yang diceritakan Lembaga Alkitab Indonesia sekarang kalau tidak tahu ori teksnya itu seperti apa? Apakah berkesesuaian dengan kitab terjemah yang ada sekarang? Kok kitab? Dengan buku terjemah yang sekarang kita jadikan sebagai acuan? Apakah sesuai dengan itu? Kalaupun sudah sesuai, berarti endingnya bahasa Yunani. Nah, apakah Yesus kemudian mengajarkan tentang konsep kitab Torah kepada Bani Israel, muridnya, pengikutnya, dengan menggunakan bahasa Yunani? Nah, pasti tidak. Berarti kalaupun hari ini orang Kristen punya kitab Yunani, itu hanya terjemahan dari pengajaran Yesus. Kalaupun mereka punya kitab terjemahan, berarti itu bukan pembicaraan dari mulut Yesus langsung, melainkan kesaksian mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan firman yang diterima dari Tuhannya. Jadi kebenaran apa yang mereka mempertontonkan? Saya tadi melihatnya pingin muntah. Mereka mengaku Tuhan, apa katanya bahasanya tadi itu? Kita bertumbuh, emang pohon.
Bunga loh. Kita bertumbuh dalam iman. Apaan? Ini bahasa-bahasa penipu semua itu, bahasa tipuan semua yang mereka gunakan tuh. Bagaimana kemudian seorang Islam ya, seorang Muslim mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Bagaimana cara Anda bisa mengetahui kalau beliau pernah bersabda? Melalui hadits. Bagaimana Anda bisa mengetahui hadits itu sahih atau tidak? Pelajari sanadnya, pelajari matanya, bagaimana perawihnya. Lalu kemudian apa korelasinya dengan kitab suci Al-Quran? Kalau berkesesuaian, itu berarti valid. Ini baru kebenaran absolut. Nah ini tidak. Dari mana lembaga Alkitab Indonesia memberikan bumbu-bumbu tulisan Indonesia dalam buku terjemah milik Anda? Dari mana? Oh, itu terjemahan dari bahasa Yunani. Dari mana Anda tahu? Apa data akuratnya? Kapan terjadinya kodifikasi kitab Anda? Tak ada. Jadi yang mereka jajakan itu cuma pesan iblis. Menjadikan anak manusia sebagai anak Tuhan. Ya sangat lucu kelihatannya orang-orang ini ya. Orang udah masuk nanyain, bersaksi gitu ya, memberikan sebuah kesaksian. Orang ketika bersaksi orang nggak mungkin begitu mendengarkan kesaksian lantas percaya, tidak. Oh Yesus begini, kata siapa? Oh ada di dalam kitab Lukas. Oke, Lukas terima dari mana? Dari murid-murid yang lain. Murid-murid siapa? Muridnya yang itu loh, yang mana? Itu loh yang anaknya Nikodemus. Iya, yang mana anak Nikodemus? Oh Yohanes, apa kata kesaksiannya? Oh Yohanes mengatakan begini, apa pembuktian kesaksian itu benar dari Yesus? Oh Yesus juga, siapa yang menyaksikan Yesus berkata seperti itu? Muridnya, iya yang lain siapa? Selain dia siapa lagi? Sama ketika kita berbicara hadits. Apakah hadits itu pernah diriwayatkan oleh perawi yang lain? Apakah sanadnya berkesuaian dengan sanad dari hadits yang sesuai dengan narasi yang dibangun dalam hadis tersebut? Itu baru kebenaran. Lalu kalau cuma dikatakan berfirmanlah Tuhan, itu perjanjian lama. Masih penting ada kata berfirmanlah Tuhan di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru, mulai dari Yohanes sampai kitab Wahyu, tidak ada cerita berfirmanlah Tuhan. Tidak ada itu. Yang ada Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena itulah saya merasa tertarik untuk menyusunnya kembali melalui penyelidikan. Alah, ini mah bukan firman Tuhan. Ini dongeng. Ini cerita buku tentang Sutarma yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Makanya ketika ada orang yang paham tentang original teks baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, mereka kalang kabut, mereka ketakutan. Kenapa? Karena di situ ada dusta, di situ ada tipuan. Benar apa yang dituliskan oleh pengarang kitabnya mereka sendiri, yang kemudian mereka kasih sampul Matius, padahal bukan Matius. Dia dianggap Lewi. Di Matius 23 ayat 15, ya, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang, lalu orang yang bertobat itu kau sesatkan, dan mereka 2 kali lebih sesat daripada engkau. Makanya sekarang coba kita lihat, kalau Paulus mah jujur-jujur saja. Aku ini ada pendusta, aku ini penipu, aku menjerat kau tipu daya. Ini yang ditipu, yang dijerat, yang dikenai dusta, masih juga memperbodoh diri. Itu makanya dikatakan orang-orang ini yang menjajakan Tuhan berupa manusia ini 2 kali lebih jahat. Makanya sering saya katakan, di forum manapun saya katakan, bahwa, mohon maaf saya harus bilang, Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis. Catat itu baik-baik. Mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis. Iblis sudah pensiun mengajarkan manusia untuk menyembah kepada manusia. Sekarang sudah dilanjutkan tongkat estafet pengajaran itu, penyesatan itu oleh mereka. Iblis mengajarkan bagaimana politeisme, bagaimana Hellenisme Stoa, bagaimana kemudian ajaran-ajaran lain, mengajarkan manusia menyembah kepada api, kepada batu, kepada pohon, kepada dewa-dewa, dan seterusnya. Mereka sudah pensiun, sudah ada yang menggantikan mereka. Yang itu dia yang berkesaksian ini. Padahal kalau mereka itu sadar, menggunakan otak, menggunakan akal, menggunakan isi kepala, udah pesannya Yesus sudah ada di kitab mereka. Mereka imani kitab mereka adalah firman Tuhan. Yesus mengatakan dengan valid, jika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Lawang ini mentang-mentang presenter, mentang-mentang mantan
artis. Begitu dia mengatakan, aku ketemu Yesus, aku di jama-jama, aku ditiupi, aku di ini, aku di itu, dan seterusnya. Sampai orang-orang yang bahlil ini percaya gitu loh. Otak ditaruh di lutut. Susah ngomong sama orang kayak begini. Kenapa mereka tidak bisa sparring dengan kita? Ayo. Kenapa? Karena pertama kita menggunakan akal, mereka tidak menggunakan akal. Kedua, kita menggunakan kalamullah, mereka menggunakan perkataan manusia. Itulah sebabnya mereka susah untuk berdialog dengan kristal-kristal yang ada di ZZC ini. Demikian untuk sementara. Semoga ada serigala yang masuk, nanti kita sate sama-sama. Terima kasih.